Hmm, belakangan memang cari kerja susahnya minta ampun. Lowongannya banyak, tapi yang nyangkut ada dan tiada. Tapi emang sih harus selektif dan juga hati-hati. Jangan mudah tergiur dengan gaji selangit, tapi persyaratannya seuprit. Wajib curiga tuh. Seperti kasus ini, ada 10 pekerja migran yang diringkus di bandara saat akan terbang ke Kamboja karena tergiur dengan gaji yang besar. Tapi tahu nggak kerjaannya sebagai apa? Jadi admin judi online. Duh, jangan deh. Ya, perlu diingat ya, jangan sembarang tergiur gaji besar dari iklan lowongan kerja di media sosial. Harus cross-check asal-usul informasinya. Apalagi cari kerja lagi susah-susahnya di zaman sekarang. Seperti di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, petugas menahan 10 pekerja migran ilegal yang akan berangkat ke Kamboja. Calon pekerja migran tak resmi ini berasal dari Sumatera Utara, hendak menuju Kamboja menjadi admin situs judi online. Pemeriksaan pun dilakukan. Tim Jatan Ras Polresta Bandara Soekarno-Hatta meringkus 2 orang sebagai tersangka yang tugasnya merekrut dan menyalurkan tenaga kerja. Perekrutannya melalui media sosial Facebook. Bahkan, korban dibantu untuk membuat paspor hingga tiket keberangkatan. Ya, lagi-lagi, iming-iming gaji besar jadi modus menggait para calon pekerja migran. Pertama dari iklannya yang membuat tertarik para pencari kerja, yaitu gaji yang ditawarkan. Gaji yang ditawarkan itu kisaran 9 sampai 12 juta. Sehingga para pekerja migran ini tertarik dan tidak memikirkan resiko ataupun proses pemberangkatan yang diketahui adalah non-prosedural. Selanjutnya, korban diserahkan ke BP3MI untuk diedukasi dan dipulangkan ke kampung halaman. Sementara kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tuh kan, untung petugas tahu gerak-gerik pekerja migran yang kena tipu gara-gara iming-iming gaji gede. Nah, soal kasus ini saya ada tipsnya nih biar nggak kena tipu-tipu lagi soal lowongan kerja yang abal-abal di luar negeri. Cek ya, apakah penyalur ataupun agen ini terdaftar resmi di BP2MI, Kemenaker, atau P3MI dan memiliki kantor fisik untuk verifikasi. Hindari akun media sosial milik perseorangan yang tidak resmi untuk menyalurkan ke luar negeri. Jika penawaran gaji lebih tinggi tanpa adanya kualifikasi yang sesuai dengan aturan ataupun persyaratan umum, ini kudu curiga. Kalian juga perlu riset berapa gaji lokal di sana. Bisa jadi gaji besar menjadi umpan untuk penipuan. Perusahaan resmi tidak mungkin akan meminta biaya admin, biaya pelatihan, biaya visa, dan biaya uang lainnya. Kalau diminta bayar, mending mundur perlahan. Perusahaan yang profesional memiliki tahapan yang jelas. Ingat, tahapan yang jelas. Mulai dari interview, tes, hingga tanda tangan kontrak. Hindari lowongan yang menerima langsung pelamarnya melalui pesan tertulis. Ini penting, jangan kirim KTP, paspor, nomor rekening, atau data sensitif lainnya di awal melamar. Karena bahaya jika disalahgunakan. Pastikan Anda berangkat dengan visa kerja resmi, bukan visa kunjungan atau visa turis ilegal. Biasanya jika visa tidak sesuai akan menjadi jebakan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Jangan lupa juga simpan kontak penting seperti KBRI atau komunitas WNI di luar negeri untuk keperluan darurat. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyebut Indonesia tidak memiliki perjanjian kerjasama penempatan kerja dengan pemerintah Kamboja. Ya, kerja di Kamboja adalah ilegal. Kami tidak ingin masyarakat tertipu gaji besar, tetapi akhirnya dieksploitasi, jadi korban kekerasan, bahkan meninggal dunia. Intinya sih harus hati-hati ya sebelum menerima tawaran pekerjaan, khususnya dari luar negeri. Satu hal yang perlu diingat, tawaran yang terdengar terlalu sempurna dan menggiurkan bisa jadi jebakan yang sangat berbahaya. Saya Gyuna Sandi, tetap waspada.